Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita tentu sudah mengetahui ada satu hadis yang pendek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semua kita tentu harus mengoreksi diri, harus mengevaluasi diri. Keberadaan kita ini manfaatnya apa saja. Jangan sampai seperti yang diungkapkan dalam ungkapan bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Jangan sampai kita ada tapi seperti tidak ada. Kenapa? Tidak ada manfaatnya yang dirasakan oleh orang lain. Coba kita perhatikan, ada bumbu masakan namanya garam. Garam itu meskipun kalau dalam olahan, dalam masakan sudah tidak nampak, tapi ada dan tidaknya terasa. Jangan sampai kita ada tapi tidak terasa manfaatnya. Kalau kita meninggal dunia, kira-kira banyak enggak orang yang merasa kehilangan? Orang merasa ada yang kurang ketika kita tidak ada. Ada juga yang menyebutkan seperti bilangan. Bilangan itu adanya menggenapkan, tidak adanya mengganjilkan. Lalu apa manfaat keberadaan kita dalam hidup ini? Kita sederhanakan menjadi 4. Yang pertama adalah bermanfaat dengan tenaga. Semua kita punya tenaga. Manfaatnya apa tenaga kita? Misalnya kita sedang berjalan di satu ruas jalan, jalan kaki, lalu kita mendapati ada sampah, ada botol plastik, maka sampah itu bukan kita tendang-tendang, pungut dengan tenaga kita, pungut itu sampah, lalu dimasukkan ke tempat sampah. Itu namanya manfaat dengan tenaga. Ada orang membutuhkan bantuan, dia mengangkat, membawa barang yang berat, lalu dia seperti tidak mampu membawa barang yang berat itu. Kita pun bisa membantunya dengan tenaga. Maka dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia datang ke pasar untuk melihat keadaan pasar.
Dia menggunakan pakaian biasa seperti umumnya orang pergi ke pasar, sehingga orang tidak mengenali kalau dia seorang khalifah. Lalu ada seseorang yang membawa barang yang banyak, dia tidak mampu membawa semuanya, maka dipanggil orang itu, dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dia nggak tahu kalau itu khalifah. Kalau panggilan kita, Mas, tolong bawa, dikira kuli-kuli panggul, tolong bawa. Ya, maksudnya Umar bin Abdul Aziz adalah untuk membantu dibawa. Orang yang punya barang jalan lebih dulu, Umar bin Abdul Aziz di belakangnya. Di tengah perjalanan itu ada orang memanggil, Tuan Khalifah, beli apa? Maka yang punya barang itu terkejut, ada yang memanggil Tuan Khalifah. Memang siapa Khalifah? Dilihat ke belakang, ternyata yang dia lihat adalah Umar bin Abdul Aziz yang membawa barangnya yang tadi dia suruh. Maka, Tuan, turunkan barang itu. Mohon maaf, saya kira Tuan ini kuli-kuli panggul. Kata Umar bin Abdul Aziz, terus saja bawa. Gak apa-apa, saya memang mau membantu. Ini sebuah contoh. Sekarang ada musibah di Sumatera. Relawan-relawan dengan tenaganya tanpa disuruh berangkat untuk membantu. Itu juga namanya bermanfaat dengan tenaga. Ini sesuatu yang penting untuk ditunjukkan, dilakukan oleh kita semua. Dengan tenaga kita memberi manfaat. Di zaman Nabi, Rasul itu kalau ke masjid mesti berjumpa, mesti melihat seorang wanita berkulit hitam, bekas budak, namanya Mahjanah. Tapi sudah 3 hari Rasul tidak melihatnya. Maka Rasul bertanya, Mahjanah kemana ya? Kayaknya udah 3 hari ini saya tidak melihatnya. Kata sahabat, ya Rasul, dia kan sudah meninggal 2 malam yang lalu. Jenazahnya langsung kami urus. Tentu saja Rasul mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Rasul bertanya dengan nada heran, mengapa orang meninggal saya tidak dikasih tahu? Ya Rasul, dia meninggal di waktu malam. Engkau sudah istirahat, enggak enak rasanya kami membangunkan engkau. Lagi pula dia kan orang biasa saja. Kalau bahasa kita bukan orang penting. Enggak boleh begitu. Kalau ada orang meninggal kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Akhirnya Rasul diantar ke kuburannya. Rasulullah sholat jenazah di atas kuburannya. Begitu. Memang kenapa Rasul sampai seperti itu? Karena Mahjanah suka membersihkan masjid. Dengan tenaganya dia memberi sumbangsih untuk makmurnya suatu masjid dengan membersihkannya secara rutin. Itu namanya manfaat dengan tenaga. Yang kedua adalah manfaat dengan ilmu. Semua kita punya ilmu. Manfaatnya apa ilmu yang kita miliki? Maka ilmu itu supaya bermanfaat selain diamalkan dengan untuk kebaikan, itu juga ilmu diajarkan. Untuk mengajarkan ilmu, enggak mesti kita statusnya sebagai seorang guru di sekolah, di perguruan tinggi, tidak. Justru kalau kita mengajarkan ilmu, kita dipanggil guru. Ada orang punya ilmu, tapi ilmu tidak diajarkan. Nggak ada yang memanggil dia sebagai guru. Begitu.
Oleh karenanya yang punya ilmu dan semua kita punya ilmu, maka ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Disampaikan lagi ilmu pada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmu beliau mengatakan yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Itu namanya bermanfaat dengan ilmu. Jangan merasa tidak punya ilmu. Ilmu saya sedikit, yang sedikit itu diajarkan. Nanti kita terangsang, termotivasi untuk menambah ilmu. Tapi kalau ilmu enggak pernah kita ajarkan pada orang lain, kita merasa ilmu masih banyak. Coba kalau kita ajarkan pada orang lain, sehingga kita termotivasi untuk belajar ilmu yang belum kita pelajari, agar kita bisa mengajarkannya lagi. Yang ketiga adalah bermanfaat dengan pengalaman. Kita ini hidup, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun, 80 tahun. Tentu kita punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu mestinya diceritakan kepada orang lain. Dengan diceritakan, mudah-mudahan orang termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ceritakan pengalaman-pengalaman hidup. Karena pengalaman hidup itu ada yang kita rasakan positif, ada yang kita rasakan negatif. Yang positif supaya orang menjadi positif, yang negatif supaya orang jangan melakukan yang negatif. Kamu jangan seperti saya. Dulu saya dagang rugi, bangkrut karena dan seterusnya begitu diceritakan. Supaya ketika dia dagang dia tidak rugi. Pengalaman-pengalaman hidup yang baik tentu harus disampaikan, diceritakan kepada orang lain. Sehingga ada ungkapan mengatakan jauh berjalan banyak yang dilihat. Lama hidup banyak yang dirasa. Itu semua bisa diceritakan. Orang bisa terinspirasi dari cerita-cerita itu. Karena itu sifatnya pengalaman pribadi yang penting buat orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah manfaat dengan harta. Semua kita punya harta. Banyak sedikit itu relatif. Maka orang yang punya harta harus berkontribusi manfaat dengan hartanya. Meskipun harta kita tidak banyak, tapi manfaatnya banyak. Banyak orang yang merasakan manfaat dari harta kita itu.
Tapi ada orang hartanya banyak, tapi tidak banyak orang yang merasakan manfaatnya. Maka saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, kita harus membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara kita di Palestina masih sangat membutuhkan bantuan dalam jangka waktu yang lama. Sekarang bertambah lagi dengan musibah di Sumatera. Begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera itu. Ada berapa masjid yang roboh, yang hancur, sehingga Dewan Masjid Indonesia sudah menginformasikan untuk menggalang dana membantu pembangunan masjid kembali di masa yang akan datang. Sebenarnya di Palestina Dewan Masjid juga melakukan pembangunan masjid darurat. Satu masjid itu 200 juta rupiah. Sudah dibangun beberapa, tapi hancur lagi karena ada gencatan senjata yang dikhianati. Sekarang kita membantu Sumatera. Begitu banyak dana yang dibutuhkan. Orang yang tadinya kaya bisa tiba-tiba menjadi miskin. Yang sudah miskin bertambah miskin dengan adanya musibah itu. Maka kalau ada orang memberikan bantuan, kemudian memposting di media sosial, kita jangan suudzon, kita jangan berburuk sangka. Dia memposting di media sosial, mungkin bukan maksudnya untuk riya, ingin dapat pujian orang, tapi untuk menginformasikan kepada kita. Meskipun dia sudah membantu, tapi masih banyak bantuan yang dibutuhkan. Itu maksudnya, kita husnuzan, kita baik sangka, sehingga dia memotivasi kita agar juga membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sedikit banyak relatif, yang penting adalah membantunya. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita bisa memberi manfaat yang banyak bagi banyak orang untuk kebaikan lingkungan hidup dan seterusnya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.